ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Baik, ikhwani fillah, hafizakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam membaca matan Tuhfatul Atfal sekaligus melihat penjelasan, membaca penjelasan dari syarah matan tersebut dari karya yang ditulis oleh Syekh Bilal hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada matan yang ke-17. Di matan yang ke-17 ini menjelaskan akan hukum mim dan nun tasydid. Hukum mim wan nunil musyaddadatain. Hukum mim dan nun yang ditasydid. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, falamma faragha an-nazimu rahimahullahu ta'ala minal kalami an ahkamin nuni an ahkamin nuni sakinati wat tanwin syar'a fil kalami anin nuni wal mimil musyaddadatain faqal wa gunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, setelah penulis pengarang daripada kitab Tuhfatul Atfal Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, setelah beliau selesai dari pembicaraan tentang hukum nun sukun dan tanwin, beliau memulai pada pembahasan nun dan mim yang ditasydid dengan ucapan beliau, dengan perkataan beliau, wa gunna miman thumma nunan shuddida, wa gunna miman thumma nunan shuddida, wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Dan gunnahkanlah mim kemudian nun syuddida yang ditasydid, dua huruf tersebut ditasydid. Gunnahkanlah mim dan nun yang keduanya ditasydid. Sebentar kita lihat keterangan penjelasan dari Syekh hafizahullah. Wasammi kullan harfa gunnatin bada, dan namakanlah dari setiap huruf tersebut dengan huruf harfa gunnah dan huruf gunnah. Bada, maka tampakkanlah gunnahnya daripada dua huruf tersebut. Sebentar insyaallah kita akan melihat apa itu definisi gunnah. Kata beliau Syekh Bilal hafizahullah, wa gunna fi'lu amrin. Ya, gunna itu fi'il amr, kata kerja. Sehingga maknanya adalah auhiril gunna. Ya, gunna maknanya auhiril gunna. Tampakkanlah, perjelaslah, baca jelas itu gunna. Miman pada huruf mim. Pada huruf mim. Miman maf'ulun an gunna. Mim itu maf'ul daripada gunna. Yajibu alaika izharu gunnatil mim
wajib atas kamu untuk membaca jelas gunnah pada huruf mim. Thumma nunan wa kadhan nunu yajibu izharu gunnatiha. Begitu pula pada huruf nun, maka wajib untuk memperjelas, membaca jelas gunnahnya. Syuddida ay hala tashdidihima. Syuddida maksudnya adalah keadaan ketika nun dan mim itu dalam keadaan bertasydid. Wasammi, dan namakanlah, anta ayyuhal qari, hai para pembaca Al-Quran, kullan, setiap, minal mimi wan nun, dari huruf mim dan huruf nun, harfa gunnah, artinya setiap mim dan nun yang bertasydid itu tadi, maka wahai para pembaca Al-Quran, namakanlah dengan huruf itu, huruf nun dan mim tasydid tersebut dengan harfa gunnatin. Wa summiya bidzalika li'annahu laisa harful gunna laisa harfunil gunnatu min aslihi illa hadzainil harfaini. Ya, jadi setiap minal mimi wan nun, dari mim dan nun yang bertasydid, maka namakanlah dengan harfa gunnah, namakanlah dengan huruf gunnah. Wa summiya bidzalika, dan kedua huruf tersebut dinamakan dengan gunnah. Summiya, ada alif di situ ya. Alif apa? Alif tathniyah, kembali kepada mim dan nun tasydid. Sehingga maknanya, dan kedua huruf tersebut dinamakan dengan gunnah atau dengan huruf gunnah, li'annahu, karena tidak ada huruf gunnah yang asli kecuali dua huruf ini. Ya, jadi dua huruf ini merupakan dua huruf gunnah, yaitu nun tasydid dan mim tasydid. Ini asal huruf gunnah. Ya, jadi asalnya huruf gunnah itu pada dua huruf ini saja, nun tasydid dan mim tasydid. Adapun yang lainnya nanti cakupan daripada gunnah ini, seperti pada hukum-hukum yang ada gunnahnya, itu bi gunnah, ikhfa ada gunnahnya, atau pada nun dan mim yang sukun, pada nun dan mim yang berharokat, semua ada gunnah, hanya saja gunnahnya tidak seperti gunnah pada nun tasydid dan mim tasydid. Nah, bada ay zahara, tampak. Artinya ketika ada huruf yang seperti ini, nun tasydid, mim tasydid, maka tampakkan, perjelas itu gunnahnya. Harus ditahan, harus digunnah, tidak boleh tidak. Dan huruf yang seperti ini banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kata Syekh hafizahullahu taala, fayajibu izharul gunnati minan nuni wal mimi hala tasdidihima. Maka wajib untuk memperjelas gunnah itu dari huruf nun dan huruf mim ketika pada keadaan ditasydid. Nahwu contohnya, al-jannah, atau walamma, atau inna, atau thumma, semuanya digunnah. Ya. Wala budda min italati zamaniha waqfan wa waslan, fa inna ba'dhan nas la yatanabbah ila dhalik idza waqafa 'alayha fi nahwi 'alayhinna al-yammi. Ya. Maka kata Syekh hafizahullah taala, ketika ada nun tasydid seperti ini, ketika ada mim tasydid, maka la budda min italati zamaniha,
harus dipanjangkan waktunya, durasinya. Artinya ditahan. Ya, harus ditahan. Panjangkan itu tahanannya. Baik itu waqafan wa waslan, baik itu secara waqaf kita berhenti atau wasal ketika kita membaca sambung. Begitu membaca nun tasydid, mim tasydid, maka labudda min italati zamaniha. Tahan itu. Ditahan gunnahnya. Ya, beliau ingatkan fa inna ba'dhan nas, karena sesungguhnya sebagian manusia la yatanabbah, tidak perhatian. Ya, ila dzalik, pada pembahasan ini. Tidak perhatian pada mim dan nun ketika bertasydid. Idza waqafa 'alaiha, ketika berhenti pada dua huruf ini. Fi nahyi, seperti pada contoh alaihinna atau al-yammi. Tidak ada gunnahnya. Baik. Apa itu gunnah? Beliau sebutkan di bawah. Wal gunnatu sautun aghanna. Sautun aghannun. Suara sengau. Ada nyamuk di sini? Nyamuk. Itu nyamuk kalau lewat di telinga tak gimana suaranya itu? Ngau gitu ya. Itu sengau namanya. Jadi suara sengau. Kalau banyak lewat, sakit sekali kalau menggigit ini. Gitu ya. Nah, itu namanya suara sengau. Sautun aghannun yakhruju min tajwifil anfi ay al-khayshum. Yang mana suara sengau ini keluarnya dari rongga hidung. Nah, itu. Jadi dengungan itu dari hidung. Nah, ini baru suara hidung ini. Jadi kalau suara hidung ya keluarkan dari hidung. Jangan suara tenggorokan dikeluarkan dari hidung. Alhamdu dibaca alhamdu gitu ya. Itu hidung. Jangan dari hidung. Kenapa? Karena suara tenggorokan bukan dari hidung. Yang hidung ini ketika ada nun tasydid, mim tasydid, atau hukum-hukum yang memiliki sifat gunnah. Hukum-hukum yang memiliki sifat gunnah seperti apa? Idgham bi gunnah. Keluarkan dari hidung. Keluarkan dari hidung. Iya. Famay ya'mal. Famay, mulut, hidung. Famay, naikkan ke hidung. Karena ada gunnahnya. Famay, terpengaruh, ada pengaruhnya di hidung. Kenapa? Karena nun ketemu ya ada gunnah di situ. Ya kan? Ada gunnah. Gunnah mesti harus keluar dari tajwifil anf, rongga hidung. Nah, ini gunnah. Sautun aghannun, suara sengau yang keluar dari rongga hidung, ay al-khayshum, rongga hidung. Al-anf ay al-khayshum, hidung. La amal al-lisani fihi. Ini yang harus diperhatikan di sini nih. Ketika dari hidung itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan lidah. Artinya bukan dari lidah. Ya, bukan makhrajnya dari lidah, bukan. Ketika kita membacanya dari hidung. Nah, ini yang disebut dengan gunnah. Wahia lazimatun linnuni wal mimi fi jami'i ahwalihima. Dan gunnah ini terus ada. Lazimah.
terus ada, senantiasa ada pada huruf nun dan huruf mim di semua keadaannya. Pada huruf nun dan huruf mim. Jadi bukan cuma dalam keadaan tasdid saja. Ya. Nun tasdid, mim tasdid, gunnahnya sangat ditekankan. Tapi boleh ingatkan di sini. Gunnah ini wahia lazimatun lin nuni wal mimi fi jami'i ahwalihim. Jadi gunnah itu sifat yang lazimah, yang terus senantiasa ada. Itu lazimah namanya. Terus menerus ada pada huruf nun dan huruf mim di semua keadaannya. Jadi bukan cuma dalam keadaan tasdid saja. Olehnya itu ketika membaca nun tasdid pada ayat siratal ladzina an'amta, nun sukun. Ya. Jangan dibaca siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jangan. Tapi ada gunnah, hanya gunnahnya tidak sama ketika dalam keadaan tasdid. Kalau dalam keadaan tasdid gimana tadi? Italati zamaniha, min italati zamaniha. Perpanjang itu tahanannya. Kalau dalam keadaan tasdid. Tapi kalau dalam keadaan berharokat atau sukun tetap ada gunnahnya. Tapi tidak seperti durasi panjang ketika dalam keadaan tasdid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu. An'amta 'alaihim. Ada gunnah karena beliau sebutkan wahia lazimatun lin nuni wal mimi fi jami'i ahwalihima. Tetap sifat lazimah. Ya. Sifat lazimah pada huruf nun dan huruf mim. Ya, bisa difahami ini ya. Jadi al-gunnah itu adalah suara sengau yang keluar dari rongga hidung. Nah, ini baru suara dari hidung ini. Jadi kalau dari lisan, dari tenggorokan, ya, dari bibir, jangan lagi dikeluarkan dari hidung. Ya, masing-masing sesuai dengan makhrajnya. Al-jannah, tahan. Al-jannah, jangan langsung dibaca. Al-jannah minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, tahan. Qul a'udzu birabbin nas, birabbin nas, malikin nas, ilahin. Tinggal ditahan saja. Ya, tinggal ditahan. Adapun ketika sukun itu tadi kita tidak menahan seperti dalam keadaan tasdid, tidak. Kalau dalam keadaan tasdid kentara sekali gunnahnya. Olehnya itu pada lafaz an'amta jangan dibaca seperti ketika dalam keadaan tasdid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan. Karena tidak ada tasdid di situ. Hanya sukun saja. Hanya dalam keadaan sukun. Tetap ada gunnahnya walaupun dalam keadaan sukun sebagaimana beliau sebutkan di sini. Wahia lazimatun lin nuni wal mimi fi jami'i ahwalihima. Nah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Minal jinnati wan nas. Walamma inna
Inna a'tainakal kautsar. Thumma kalla saya'lamun. Ya, kemudian boleh ingatkan tadi ya. Fa inna ba'dhan nas la yatanabbah ila dzalika idza waqafa 'alaiha fi nahwi 'alaihinna. Sebagian manusia tidak perhatian ketika berhenti pada lafaz 'alaihinna. Ya, ketika berhenti pada nun tasdid. Contohnya misalnya dalam ayat lahunna hillul lahum lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Sebagian manusia la yatanabbah. Gimana maksudnya? Hanya langsung berhenti di situ. Lahun seharusnya digunna. Lahun didengungkan dulu baru berhenti. Ya, dengungkan dulu baru berhenti. Jangan langsung berhenti. Ini yang diingatkan oleh Asy-Syaikh hafizahullahu taala. Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah wali gunnati khamsu maratiba. Walil gunnati khamsu maratib. Untuk hukum gunna ini ada 5 tingkatan. Wahia, yaitu yang pertama adalah al-musyaddadu, ketika ditasydid. Ketika nunnya dan mimnya ditasydid. Ini tingkatan yang paling pertama ini, tingkatan nomor 1. Ya. Ini untuk memperjelas tadi ya, memperjelas perkataan beliau yang di atas. Ya, wahia lazimatun linnuni wal mimi fi jami'i ahwalihima. Makanya para ulama menyebutkan bahwa gunna itu memiliki 5 tingkatan. Ya, jadi bukan cuma pada nun tasdid dan mim tasdid saja, bukan. Tapi ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama pada nun dan mim tasdid. Ya, tingkatan yang pertama pada nun dan mim tasdid. Atsani yang kedua al-mudgham. Pada hukum idgham. Ini yang kita maksud tadi, idgham bi gunna. Ya. Idgham bi gunna. Nahwu contohnya. Man ya'mal menjadi may ya'mal. Tapi keluarkan dari hidung. Karena gunna tadi disebutkan suara sengau yang keluar dari hidung. La amalan lisani fihi. Tidak ada kaitannya dengan lidah. Ya, dari hidung. Famai naikkan ke hidung. Famai itu ada pengaruhnya, ya kan? Famai kalau dari mulut lisan, famai suaranya itu kayak suara apa ya? Jelas ya-nya. Famai. Ketika naik ke hidung ada suara lain. Dan itu pada para guru-guru tajwid akan mengetahui, tetap mengetahuinya. Oh ini dari hidung, ini dari mulut ini, ditegur. Nah, faman ya'mal, sama-sama. Jadi untuk mendeteksi itu tadi, kita pegang hidungnya. Kalau ada reaksi di hidung, maka itu gunnah. Kalau tidak berarti harus jalur dari hidung. Harus jalur dari hidung. Sama kalau kita bicara kan, seperti saya bicara seperti ini. Ini kan bunyi dari mulut ini. Ya. Tapi kalau saya jadikan suara saya dari hidung, suaranya akan berubah. Ya kan? Kalau saya berbicara suara dari hidung semua, apa orang bilang itu? Ada sebagian
orang seperti itu. Allah ciptakan memang seperti itu. Iya, maka bersyukurlah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang sempurna ciptaannya. Nah. Baik. Kemudian tingkatan yang ketiga dalam hukum gunnah adalah al-mukhfa, yang diikhfakan. Kalau tadi al-mudgham yang diidghamkan, idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Tingkatan yang kedua. Jadi bukan cuma famay ya'mal ya. Ketika nun sukun bertemu dengan yang 4 huruf. Yang pertama ini ya. Yang kedua nun. Yang ketiga mim. Yang keempat waw, yan mu. Bian mu ulima. Sudah lewat itu. Nah, ini suara hidung semuanya ini. Jalur hidung. Iya. Kenapa dikatakan jalur hidung? Karena ada gunnah. Dan gunnahnya di situ tingkatan yang kedua. Tetap ada gunnah tapi tidak sama gunnahnya ketika gunnah yang terjadi pada huruf nun tasdid dan mim tasdid. Iya. Kalau nun tasdid, mim tasdid, wah, sempurna gunnahnya. Iya kan? Sempurna gunnahnya dari hidung. Kalau ketika tingkatan yang kedua masih ada rongga. Tapi berpengaruh, ketika kita tutup hidung ada pengaruhnya. Nah, begitu pula pada hukum ikhfa yang diikhfakan. Huruf ikhfa ada berapa? 15. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf yang 15 huruf tersebut, maka ada suara dari hidung. Ada suara dari hidung. Tidak boleh tidak. Hanya saja suara dari hidung itu tingkatan yang ketiga. Tidak sama dengan nun tasdid dan mim tasdid. Iya. Contohnya di situ apa? Al-untha. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha dari hidung. Pengaruh hidungnya. Ada reaksinya. Karena memang ada gunnah dari hidung. Gunnah itu harus dari hidung, tidak boleh tidak. Jalur gunnah, jalur hidung. Kita kalau flu berpengaruh ya bicara kita. Lagi flu berat atau bicara saja. Itu huruf-huruf gunnah ke situ arahnya. Ya. Seperti orang flu itu. Mengucapkan huruf gunnah di kondisi flu sangat berpengaruh. Iya. Bahkan bukan cuma huruf gunnah ya, semua huruf. Ya susah kita bernafas. Nah, ya jadi semua huruf ikhfa, bukan cuma tha saja. Nun sukun yang bertemu dengan yang 15 huruf. Maka ini tingkatan gunnah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah as-sakinul mudhar. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Jadi jangan difahami bahwa gunnah itu hanya terjadi pada nun dan mim tasdid saja, bukan. Ingat yang 5 tingkatan ini. Nah, termasuk pada contoh nahwu an'amta. Jadi bukan an'amta. Oh ini tidak ada gunnah ini. Nunnya jelas, mimnya idhar. Akhirnya cara bacanya an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Langsung dibalap di situ. Tidak. Tapi ingat, tetap ada gunnah pada as-sakin al-mudhar, pada sukun yang nampak. Pada nun dan mim sukun yang nampak yang jelas. Tetap ada gunnah. Hanya saja gunnahnya tidak seperti tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, tidak sama. Ya, makanya kita bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim.
Tidak langsung alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Langsung berhenti di mim, tidak. Tapi alaihim, alaihim. Ada gunnah. Ya, seperti itu ya. Jadi berhenti di mim, berhenti di nun. Itu yang beliau sebutkan tadi di atas, ya. La budda min italati zamaniha waqafan wa waslan. Nah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Ya. Kemudian yang terakhir, tingkatan yang kelima, al-mutaharrik, pada mim dan nun yang berharokat. Ini. Jadi tetap ada gunnahnya. Ya, pada mim dan nun yang berharokat tetap ada gunnah. Ada suara dari hidung. Hanya saja tidak sama gunnahnya ketikanya, itu tetap ada dari hidung. Tetap dari hidung. Contohnya di situ oleh beliau, hafizahullah, seperti pada lafadz ma atau ulana, ma tetap hidung, na juga tetap dari hidung. Ya, mulahawah, ada catatan. Wa takunul gunnatu fil musyaddadi akmala minha fil mudgham. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Idgham yang kedua, gunnah yang tingkatan yang kedua tidak sama. Nah, beliau kasih catatan di bawah. Wa takunul gunnatu fil musyaddadi akmal. Iya, gunnah pada huruf yang bertasdid itu lebih sempurna. Ya. Akmala minha fil mudgham, lebih sempurna daripada hukum yang diidghamkan. Wa fil mudghami akmala minha fil mukhfa. Begitu pula yang diidghamkan. Gunnah pada hukum idgham itu lebih sempurna daripada gunnah pada ikhfa. Wa fil mukhfa akmala minha fis sakinil mudhhar. Dan gunnah pada ikhfa itu lebih sempurna daripada gunnah pada huruf sukun yang nampak. Wa fis sakinil mudhhar akmala minha fil mutaharrik. Dan gunnah pada sukun yang nampak itu lebih sempurna lagi gunnahnya, lebih sempurna daripada nun dan mim yang berharokat. Makanya para ulama sepakati, ini susunannya ini. Gunnah itu ada lima tingkatan. Yang paling tingginya, tingkatan yang paling pertama adalah pada nun tasdid dan mim tasdid. Nah, ini yang ditekankan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa gunna miman tsumma nunan syuddida. Nah. Kemudian berikutnya kata Syekh hafizahullahu taala, wa zamanul gunnati fil maratibits tsalatsah al musyaddad wal mudgham wal mukhfa wahid. Wa qaulul ulama akmal la ya'ni annaha atwalu zamanan, innama ya'ni anna nisbatal gunnati takunu kamilatan fi makhrajiha tammatan fi sadaha. Nah, wala alaqata lihadza bimas'alati tatwili muddatiz zamani fiha. Ini penting juga ya untuk diketahui bersama dalam pembahasan gunnah ini. Wa zamanul gunnah, dan waktu durasi mendengungkan itu ada 3 tingkatannya. Ya, ada 3 tingkatan. Hanya di sini beliau sebutkan tasdid, kemudian idgham dan ikhfa
itu wahid, satu keadaannya. Ya, musyaddad pada yang ditasydid, nun dan mim tasydid, kemudian yang diidghamkan dan yang diikhfa itu sama keadaannya, satu keadaannya. Iya. Adapun perkataan para ulama tentang kesempurnaan, sempurna gunnahnya dibandingkan ini, tingkatan yang pertama lebih sempurna, tingkatan kedua lebih sempurna ini, tingkatan lebih sempurna ini. Ini maksudnya beliau sebutkan, yakni annaha atwalu zamanan. Ya, la yakni annaha atwalu zamanan. Bukan yang dimaksud di situ lebih panjang gunnahnya. Nun tasdid lebih panjang durasinya, menahan. Kemudian yang idgham, yang ikhfa tidak seperti itu. Hanya beliau sebutkan innama yakni anna nisbatal gunnah takunu kamilatan fi makhrajiha. Iya. Jadi gunnah di sini kembali kepada kesempurnaan makhrajnya. Kesempurnaan makhrajnya. Nun tasdid, mim tasdid lebih sempurna gunnahnya. Kemudian masuk di tingkatan yang kedua ketika apa tadi? Mudgham lebih sempurna daripada ikhfa misalnya. Nah, ini dari makhrajnya. Ya, sempurna ditinjau dari sisi makhraj. Ya, bukan tulu zamaniha, bukan panjang durasinya. Ya, gunna pada nun tasydid harus panjang sekian. Gunna pada idgham turun sedikit. Gunna pada ikhfa turun sedikit, bukan itu. Tapi kesempurnaan makhrajnya. Ini yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Ada tanbih di situ. Boleh ingatkan. Hasala khilafun, terjadi perselisihan atau terdapat perselisihan fi maratibil gunnah, pada tingkatan gunnah ini. Faminhum man ja'alaha khamsan wa huwa madhhabul jumhur, wa minhum man ja'alaha duna dzalik. Iya. Jadi terjadi atau terdapat silang pendapat dalam tingkatan gunnah ini. Di antara mereka dari kalangan ulama ahli tajwid, ada yang membaca gunnah itu sampai 5 harokat panjangnya, seperti 5 harokat. Ya. Wahwa madhabul jumhur, dan ini madhabnya jumhurul ulama. Jumhur ulama di sini ulama ahli qiraah, jumhurul qurra. Nah, menahan gunnah itu, membaca gunnah itu sama seperti memanjangkan 5 harokat. Wa ja'alaha man ja'alaha khamsan. Wa minhum man ja'alaha duna dzalik. Sebagian lagi dari para ulama ahli qiraah membaca gunnah itu di bawahnya. Ya, di bawahnya 5 harokat. Ya, makanya sebagian menyimpulkan bahwa minimal gunnah itu dari 2 harokat. Ya, 2 harokat. Atau dari 3 harokat. Nah, ini ketentuan daripada gunnah, dan apa yang disepakati oleh jumhur itu yang kita pakai. Ya, madhabul jumhur berapa tadi? Ja'alaha khamsan. Ya, membaca gunnah supaya lebih jelas gunnahnya sebagaimana diarahkan oleh Syekh Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Wa gunna miman thumma nunan syuddida. Nah, ada beliau bawakan perkataan para imam di bawah ya. Qala al-Imam Al-Marsafi rahimahullah, wal khilafu bainal fariqain lafdhiyun, faman qala bisuqutil gunnah fil martabatain al-akhiratain ay fis sakin al-mudhhar. Ini
kembali kepada apa yang kita jelaskan ya. Nah, kita tidak usah terlalu panjang lebar di sini. Yang jelas ini ketentuan daripada gunnah, kita kembali kepada madhab jumhurul ulama ahli qiraah, itu lebih aula ya, lebih utama kita merujuk kepada mereka. Nah, ada tanbih lagi di bawah, tanbihun haula zamanil gunnah ya. Ini penting juga seputar ketentuan gunnah ya. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala menyebutkan, yu'abbiru ba'dul mu'asirin an miqdaril gunnah fil maratib thalathatil ula. Para ulama al-mu'asirin ya, belakangan ini, para ulama ahli qiraah maksudnya ya, para ulama ahli qiraah, para ulama ahli tajwid belakangan ini menentukan kadar ketentuan daripada hukum gunnah itu fil maratibits thalatha, fil maratibits thalathatil ula biqaulihim wa miqdarul gunnah harakatani. Jadi 3 tingkatan yang pertama wahid, 1, sama, itu maksudnya ketentuannya sama semua pada nun tasdid, pada idgham bi gunnah, pada ikhfa, ketentuannya sama. Miqdarul gunnah harakatan. Ketentuan daripada gunnah, durasi daripada gunnah itu adalah dua harokat. Ya. Wahia ibaratun ghairu daqiqah wa innama littaqrib. Hanya saja ya, anggapan ini itu tidak terlalu dakik, tidak terlalu kelihatan di kalangan para ulama ya. Hanya sedikit saja yang menggunakan. Hanya saja ini kata beliau, innama littaqrib, hanya untuk pendekatan saja. Ya. Hanya untuk pendekatan. Yang disepakati oleh jumhur berapa tadi? Khamsan. Lebih terasa durasinya. Ya, lebih kentara durasinya. Kalau di sini ghairu daqiq. Ya, hanya untuk littakrib saja, untuk mendekatkan saja. Harus ada gunnah di situ. Nah, walakin yuqal innal gunnata yanbaghi an takuna thaqilatan wa tastaghriqu zamanan fis sam'i yatanasabu ma'a sur'atil qiraati wa bud'iha ala hasabi maratibit tilawah wa hadhil muddatu zamaniyatu tudraku bis sama'i minasyuyukhil maharatil mutqinin. Nah, ini sama ya. Intinya di sini kembali kepada cara membacanya kita. Ya. Dan di keterangan ini itu lebih ditekankan yang 2 harokat itu tadi. Wa miqdarul gunnah harokatan. Ini kembali kepada cara membaca kita. Kalau misalnya bacaan kita cepat, nah di sini, maka 2 harokat itu lebih mendominasi. Iya, 2 harokat lebih mendominasi. Tapi boleh ingatkan hanya saja 2 harokat itu harus tetap, ya, harus tetap kita dapatkan daripada guru-guru ketika mereka bagaimana membacakan, mencontohkan, membacakan dengan ketentuan dua harokat itu. Ya, harus dari guru yang membacakan. Kalau ketentuan 2 harokat seperti ini, 4 harokat seperti ini, 5 harokat seperti ini. Nah, maka apa yang disebutkan oleh jumhurul ulama ahli qiraah itu menjadikan gunnah ini 5, seperti menjangkan 5 harokat, maka itu lebih aula sebagaimana disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan ini. Ini dulu mungkin untuk sementara. Ada pembahasan sedikit lagi, terakhir. Ini insyaallah mungkin kita baca pada pertemuan berikutnya. Nah, saya kira ini wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.